Jadi untuk proyeksi Q3, BRI dan Reksa Sekuritas memiliki rentang proyeksi di angka 0,9 sampai 1,6% year on year untuk kuartal 3 ini ya pertumbuhan kita. Dan itu nanti secara full of year kita bisa di angka 3,2 sampai 3,5% seperti itu. Nah, artinya kita masih agak di bawah optimisme pemerintah ya yang sekitar di angka kisaran mungkin bisa 4,5 gitu ya. Tapi kami melihat bahwa dampak PPKM ini dan masih lemahnya daya beli itu kita melihat bahwa ya mungkin kita akan growth di bawah 4% secara full of year. Namun secara Q3 di kuartal 3 ini kita bisa tumbuh 0,8 0,9 sampai 1,6% secara year on year. Nah, apa kuncinya agar kita bisa mencapai yang optimis ya, yang misalkan tadi 1,6% year on year. Kuncinya ada tentu pemulihan daya beli masyarakat tadi, makanya diperlukan stimulus-stimulus yang paling diperlukan itu adalah bagaimana stimulus dari masyarakat ini untuk beradaptasi di kehidupan new normal ini. Diadaptasi kebiasaan baru kan ada prokes dan lain sebagainya yang membutuhkan investasi. Nah, disitulah pemerintah bisa membantu. Misalkan tes PCR gratis untuk para karyawan sehingga para karyawan bisa bekerja dan menghasilkan pendapatan dan kemudian juga nanti ekonomi bisa berjalan seperti itu. Jadi banyak hal stimulus-stimulus yang bisa dilakukan. Kemudian juga selain bantalan untuk bantuan sosial tunai bagi masyarakat menengah bawah, juga bagi masyarakat menengah atas perlu sweetener-sweetener agar masyarakat bisa melakukan konsumsi, terutama konsumsi di durables, misalkan ya durable goods atau konsumsi-konsumsi yang bisa menendang lah dalam tanda petik untuk pertumbuhan ekonomi tadi baik di Q3 ataupun Q4 atau di 2022. Nah, stimulus kelas menengah yang sudah pernah diluncurkan adalah insentif PPNBM itu juga sudah relatif membantu ya. Nah, mungkin perlu ada stimulus-stimulus lainnya ya bagi kelas menengah agar bisa berkonsumsi karena dana memang masih banyak mengendap di perbankan karena kita lihat DPK kita masih walaupun sudah tidak double digit lagi tapi masih tumbuh hampir 9% di perbankan gitu. Khususnya di pendapatan yang di atas 2 miliar, 5 miliar tuh savingnya masih sangat tinggi sekali growth-nya. Namun konsumsi rendah. Nah, bagaimana mendorong masyarakat kelas menengah atas itu juga untuk berkonsumsi. Itu juga nanti menjadi kunci dari pemulihan ekonomi di kuartal 3 dan kuartal 4. Jadi sebetulnya ya tentunya akselerasi vaksinasi itu pasti ya dan kemudian bagaimana pemerintah juga membantu agar dunia usaha bisa beradaptasi dengan new normal ini ya seperti pembukaan industri itu sudah dilakukan cuma bagaimana tadi mungkin mendukung dari sisi mensubsidi dari sisi tes kesehatan karyawan dan lain sebagainya yang menjadi syarat dari berjalannya aktivitas ekonomi ya sehingga nanti bisa menghasilkan pendapatan dan kemudian juga menggenjot program padat karya tunai karena pemerintah sendiri sudah punya program padat karya tunai jadi program-program pemerintah yang misalkan proyek-proyek konstruksi bisa melibatkan masyarakat sekitar dengan dana desa, nah itu bisa menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan itu masyarakat bisa mendorong lagi konsumsinya seperti itu. Nah itu yang kami rasa bisa membantu untuk mendorong selain tentu dari sisi investasi dan ekspor yang memang sekarang pemerintah sedang galakan juga, itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Q3 dan Q4 di 2021. Baik, untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.